Sebelum ke kasus kecurangan Parmalat, di sini saya akan menjelaskan terkait profil perusahaan Parmalat. Parmalat merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pengolahan susu dan produk makanan. Parmalat ini didirikan pada tahun 1961 oleh Callisto Tanzi dan berinduk perusahaan di Italia. Parmalat berasal dari bahasa Italia Parma yang berarti lembah makanan, sedangkan lat yang merupakan singkatan dari latte yang berarti susu. Pada tahun 1980-an, Parmalat mengkonsolidasikan posisinya sebagai pemimpin dunia dalam pasar susu. Dan kemudian, Parmalat juga memperluas pasar ke bidang makanan lain seperti jus, roti, dan saus tomat. Parmalat mendapatkan penawaran saham perdana ke Milan Stock Exchange pada tahun 1990. Sejak saat itu, Parmalat terus berekspansi. Parmalat mengembangkan idenya melalui inovasi UHT atau Ultra High Temperature yang dikembangkan di Swedia. Pendapatan Parmalat meningkat setelah adanya inovasi ini. Penjualan yang berkembang pesat di seluruh Eropa, Amerika Latin, dan lebih dari 30 negara. Dengan cepat, perusahaan Parmalat ini berkembang menjadi perusahaan makanan terbesar di Italia dan terbesar keempat di Eropa, dengan total karyawan puluhan ribu dan ratusan pabrik yang bercabang pada berbagai industri lainnya. Pada tahun 1997, Parmalat sudah mulai mengakuisisi perusahaan lain. Salah satu pembelian terbesarnya adalah Battery Foods, yang merupakan perusahaan besar di Amerika Serikat. Karena besarnya nilai untuk mengakuisisi perusahaan ini, maka Parmalat itu membiayainya dengan utang. Sehingga secara bertahap ini tuh membuat kondisi keuangannya semakin memburuk. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kasusnya. Jadi, kasus Parmalat mulai terungkap pada akhir tahun 2003 ketika perusahaan gagal membayar obligasi sebesar 150 juta euro yang telah jatuh tempo. Kecurigaan semakin meningkat setelah terungkap bahwa klaim dana sebesar 4 miliar euro di Bank of America melalui anak perusahaan yaitu Bonlat Financing Corporation ternyata didasarkan pada dokumen palsu dan rekening tersebut tidak pernah ada. Penyelidikan kemudian menemukan bahwa Parmalat telah melakukan manipulasi laporan keuangan selama lebih dari 10 tahun melalui transaksi fiktif dan penyembunyian utang menggunakan jaringan anak perusahaan di berbagai negara. Kasus ini berujung pada kebangkrutan Parmalat, yang menjadi salah satu kebangkrutan terbesar di Eropa, serta menyeret pendiri perusahaan yaitu Callisto Tanzi dan sejumlah eksekutif lainnya ke proses hukum atas tindakan penipuan dan manipulasi keuangan. Baik, selanjutnya itu ada pada penyebab. Apa sih penyebab dari kasus tersebut? Baik, di sini akan saya jelaskan sedikit terkait penyebab. Yang pertama yaitu ada pada faktor internal. Jadi pada faktor internal perusahaan yaitu kelemahan tata kelolanya. Jadi pemusnahan kekuasaan pada keluarga pengendalian itu sangat lemah dalam manajemennya. Dan baik, selanjutnya saya akan menyampaikan terkait penyebab dari kasus tersebut. Di sini terdapat 2 poin pada penyebab akar dari permasalahan kasus tersebut. Yang pertama yaitu pada faktor internal dan yang kedua ada pada faktor eksternal. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan terkait faktor internal. Jadi, pemusnahan kekuasaan pada keluarga pengendali atau dominasi manajemen. Jadi, struktur kepemimpinan di Parmalat didominasi secara mutlak oleh pendirinya, yaitu Callisto Tanzi beserta keluarganya. Meskipun Parmalat telah bertransformasi menjadi perusahaan publik yang besar, gaya pengelolaannya masih bersifat tertutup seperti bisnis keluarga. Akibatnya, fungsi pengawasan tidak berjalan karena tidak ada pihak yang memiliki keberanian atau otoritas untuk mengevaluasi maupun mengkritik keputusan strategis dari keluarga pemilik.
Lalu yang selanjutnya itu pada disfungsi sistem pengawasan dan budaya transparansi yang lemah. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas di dalam perusahaan telah gagal menjalankan fungsinya secara efektif. Lalu, Parmalat juga tidak mempunyai mekanisme pelaporan pelanggaran yang aman bagi karyawannya. Ketika budaya organisasi tidak mengutamakan integritas, penyimpangan yang diketahui oleh internal perusahaan akan cenderung didiamkan dan disembunyikan. Lalu pada yang selanjutnya, pada poin terjadinya kondisi segitiga kecurangan. Di sini terdapat 3 poin. Berdasarkan teori akuntansi, kecurangan sistematis di Parmalat dipicu oleh 3 faktor yang saling mendukung. Yang pertama adalah tekanan, kedua kesempatan, dan yang ketiga rasionalisasi. Yang pertama saya akan bahas tentang tekanan atau pressure. Jadi pada poin ini, manajemen menghadapi beban utang yang sangat besar akibat strategi akuisisi perusahaan lain yang terlalu agresif. Pada poin kedua, kesempatan atau opportunity. Pada poin ini, yaitu karena adanya celah dan lemahnya pengawasan internal serta rumitnya struktur anak perusahaan di berbagai negara. Lalu yang ketiga, pada poin rasionalisasi atau rationalization, manajemen membenarkan tindakan manipulasi tersebut dengan dalih demi menyelamatkan reputasi perusahaan di mata publik. Selanjutnya pada poin kedua, yaitu pada faktor eksternal. Kecurangan yang berlangsung selama lebih dari 10 tahun ini dapat bertahan karena adanya kelalaian fatal dari pihak auditor eksternal. Jadi di sini terdapat beberapa poin penting yang mengakibatkan faktor eksternal ini berlangsung secara lama. Baik, saya akan bahas 2 poin yang ini. Yang pertama yaitu lemahnya penerapan skeptisisme profesional oleh auditor. Sebagai profesional, auditor seharusnya memiliki sikap kritis dan tidak langsung mempercayai informasi dari pihak manajemen. Akan tetapi, dalam kasus ini, auditor terlalu mengandalkan dokumen internal yang diberikan oleh Parmalat. Mereka mengabaikan berbagai indikator risiko yang janggal, seperti utang yang terus menumpuk, lalu struktur organisasi yang sengaja dibuat rumit di wilayah bebas pajak, serta ketidaksesuaian antara pertumbuhan laba dengan arus kas operasional perusahaan. Lalu yang pada poin terakhir, yaitu kegagalan dalam memverifikasi bukti audit secara mandiri. Nah, poin ini merupakan salah satu kesalahan yang sangat fatal dalam prosedur audit Parmalat. Ketika Parmalat mengklaim memiliki aset fiktif sebesar 4 miliar di Bank of America, di sini auditor tuh menerima dokumen konfirmasi bank yang ternyata telah dipalsukan oleh manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan solusi dari kasus Parmalat. Kelemahan terbesar dari kasus Parmalat adalah karena sistem kontrol di dalam manajemen yang tidak berjalan dengan baik akibat kekuasaan yang berkumpul di satu tempat saja. Solusi yang perlu diambil dari dalam perusahaan yang meliputi: pertama, pembatasan wewenang pemegang saham pengendali, di mana perlu adanya direktur dan juga komisaris independen yang berwenang dalam mengevaluasi dan membatalkan keputusan strategis beresiko, agar perusahaan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh satu keluarga seperti keluarga Tanzi. Yang kedua, kepatuhan ketat terhadap standar audit internasional atau ISA, di mana auditor wajib melakukan konfirmasi saldo bank secara langsung ke pihak ketiga, bukan hanya mengandalkan dokumen dari manajemen klien. Yang ketiga, penerapan skeptisisme profesional auditor, di mana auditor tidak boleh langsung percaya kepada manajemen dan harus memeriksa lebih dalam jika ada tanda yang mencurigakan seperti utang besar, struktur anak perusahaan yang rumit, atau arus kas yang tidak sesuai dengan laba. Yang terakhir, sanksi hukum tegas dan regulasi yang lebih kuat. Pelaku kecurangan dan auditor yang lalai harus dikenai hukuman penjara dan denda yang besar, serta perlu adanya revisi undang-undang agar transaksi antar perusahaan dilaporkan secara transparan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.